Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa melakukan pembelajaran walaupun pembelajarannya ini masih dalam pembelajaran jarak jauh atau sistem online. Dikarenakan pandemi virus corona masih terus berlanjut. Tapi tentu tidak menyurutkan semangat kita untuk selalu menggali ilmu dan selalu terus belajar. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini kita akan belajar bersama tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Apa maksud dari hari kiamat tersebut? Iman kepada hari akhir atau hari kiamat, yakni meyakini bahwa hari akhir itu akan terjadi pada saat yang ditetapkan oleh Allah. Semua orang tidak ada yang tahu kapan terjadinya hari kiamat. Bahkan Nabi Muhammad pun juga tidak diberitahu kapan persisnya datang hari kiamat. Namun Nabi Muhammad dikasih ciri-ciri. Dikatakan dalam hadis itu insya Allah akan terjadi pada hari Jumat. Cuma Jumat kapan kita tidak tahu. Tapi dijelaskan juga di beberapa hadis akan ada ciri-cirinya. Nah, ini yang akan kita bahas selanjutnya. Sebelum kita mengetahui ciri-ciri datangnya hari kiamat, kita perlu ketahui juga nama-nama hari akhir atau nama-nama hari kiamat. Yang pertama ada as-sa'ah, sa'ah waktu atau hari kiamat. Kemudian yaumul ba'as, hari kebangkitan. Kemudian yaumuddin, hari pembalasan. Kemudian yaumul hasrah, hari penyesalan. Yaumul fasl, hari keputusan. Yaumul jama', hari berkumpul. Yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul wa'id, hari ancaman. Yaumul waqi'ah atau peristiwa yang dahsyat. Yaumul haqqah, hari yang pasti terjadi. Yaumul azifah, hari mendekat. Al-qari'ah, kecelakaan yang perih. Al-ghasyiyah, peristiwa yang luar biasa. Dan yaumul fathi, hari pengadilan. Dan terakhir yaumul talaq, hari perpisahan. Nah, ini nama-nama hari akhir. Di beberapa surat dalam Al-Quran itu ada, sering kita jumpai, ada Al-ghasyiyah, ada Al-qari'ah, ada Al-haqqah. Nah, ini yang menceritakan tentang peristiwa hari kiamat. Nah, pembagian kiamat itu nanti ada dua fase. Pertama kiamat kecil atau kiamat sugro, dan yang kedua adalah kiamat besar atau kiamat kubro. Kiamat kecil itu maksudnya apa? Matinya manusia secara alami atau karena bencana alam. Sedangkan kiamat besar atau kiamat kubro, matinya seluruh manusia dan hancurnya alam semesta. Manusia ketika dia meninggal itu sama aja kiamat bagi dia. Kiamat kecil itu namanya. Kenapa? Karena seluruh kenikmatan yang dia pernah rasakan selama dia hidup itu sirna sudah. Hilang sudah. Nikmatnya makan dia udah gak bisa ngerasain lagi. Nikmatnya jalan-jalan dia gak bisa ngerasain lagi. Nikmat segala macam dia sudah tidak bisa merasakan lagi. Nah, itu disebut kiamat kecil, matinya manusia. Kemudian bencana alam pun juga termasuk kiamat kecil atau kiamat sugro. Entah itu angin puting beliung, kemudian tsunami, gempa bumi, longsor, gunung meletus, itu semua bencana alam. Nah, itu juga termasuk kiamat kecil. Itu baru sedikit goncangan dari kiamat. Baru kecil aja itu dari kiamat yang besar nanti. Dan sampai sekarang pun kita sudah merasakan banyak sekali bencana alam. Dan
tidak bisa dipungkiri sudah banyak kejadian-kejadian yang mendekati kiamat kecil ini. Aku kiamat besar atau kiamat kubro, yaitu nanti puncaknya ketika matinya seluruh manusia dan hancurnya alam semesta. Bukan hanya yang ada di bumi, melainkan yang nanti ada di planet-planet lain, bahkan matahari, bulan itu juga hancur lebur semua. Tidak ada sesuatu apapun. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu pasti akan hancur kecuali zat Allah. Nah, semuanya tuh hancur. Nanti hanya Allah doang tuh yang tinggal sendiri. Kemudian, nah, tanda-tanda kiamat kecil. Ini banyak sekali, bahkan kita sudah masuk fase tanda-tanda kiamat kecil. Apa saja? Melimpahnya harta benda. Oh, banyak orang kaya. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Melimpah harta bendanya. Tapi dengan melimpahnya harta benda, banyak yang tidak mau bersedekah. Dan karena saking banyaknya nanti orang kaya, enggan menerima sedekah, tidak mau menerima sedekah. Kemudian munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Wow, banyak sekali. Yang ngaku nabi tuh banyak. Beberapa tahun sebelumnya tuh di Indonesia geger. Banyak orang-orang yang mengaku nabi. Padahal Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin. Penutup para nabi. Nggak akan ada lagi nabi setelahku, kata Nabi Muhammad. Tidak akan ada lagi nabi setelahku. Dan nabi ya ba'di, tidak akan ada lagi nabi setelahku. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku menjadi nabi atau mendapat titisan atau mendapat mukjizat, itu wajib tidak percaya, jangan dipercaya. Kemudian apalagi kurangnya sifat amanah. Kalau orang dulu amanahnya tuh sangat bagus, sangat baik. Makin kemari, makin mendekati kiamat ya, sifat amanahnya kurang. Nggak bisa dipercaya. Amanah kan artinya dapat dipercaya. Berarti kurangnya sifat amanah, kurang ada yang bisa dipercaya lagi. Makin mendekati kiamat. Kemudian apalagi banyaknya pejabat yang zalim. Mentang-mentang sudah naik di kursi DPR, di kursi menteri, di kursi presiden, tapi rakyatnya dizolimi. Rakyatnya tidak diperhatikan. Dulu ketika masih berkampanye, nah itu ngemis-ngemis ke rakyat, coblos saya, pilih saya, dikasih uang, dikasih sembako dan lain sebagainya. Ketika sudah naik, rakyatnya ditindas. Nah itu banyak pejabat yang zalim, mulai dari tingkatan yang kecil sampai tingkatan yang rendah. Itu salah satu tanda kiamat kecil. Apalagi perzinahan, minuman keras, obat terlarang merajalela. Sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Perzinahan, hamil di luar nikah, nauzubillahi min zalik. Minuman keras pun begitu juga. Obat terlarang merajalela, narkoba. Sekarang artis-artis banyak sekali yang terjerat kasus narkoba. Padahal mereka public figure yang artinya harus menjadi contoh, tapi mereka sendiri yang melakukan tersebut. Jadi ini merupakan tanda kiamat kecil. Udah masuk kiamat kecil, udah banyak banget. Apalagi, nah ini hal baik, tapi ternyata tidak baik. Maksudnya apa? Memperindah masjid tanpa memakmurkannya. Masjid sekarang cakep-cakep. Jangan masjid, musola pun udah bagus-bagus banget. Tapi yang sholat kagak. Taklimnya nggak ada. Yang sholat ada paling satu baris. Pengajiannya, taklimnya ada, tapi yang datang tuh orang-orang tua. Yang mudanya nggak ada. Bahkan yang lebih miris nggak ada pengajian. Nah ini, masjidnya cakep, musolanya cakep, tapi pengajian yang nggak ada, taklimnya nggak ada. Ini nggak bagus, ya. Ini tanda kiamat kecil. Apalagi berlomba-lomba mendirikan bangunan. Tiap negara ingin mendirikan sebuah bangunan yang tertinggi di dunia, tidak mau kalah.
Dulu Amerika dengan World Trade Center-nya. Kemudian Cina juga pernah. Nah, sekarang menara atau bangunan tertinggi di dunia ada di Dubai, Burj Khalifa, tertinggi di dunia. Apakah nanti ada yang mau menandingi lagi? Pasti ada. Mereka sering berlomba-lomba mendirikan bangunan. Kemudian banyaknya pembunuhan. Lihat berita di TV hampir tiap hari. Banyak kasus pembunuhan. Bunuh sesama teman, bunuh sesama lawan. Bahkan yang lebih miris, bunuh sesama anggota keluarga, anak bunuh orang tuanya, orang tua bunuh anaknya, dan lain sebagainya. Kemudian banyak kemusyrikan di kalangan umat Islam. Dia mengaku Islam tapi musyrik. Apa itu musyrik? Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Dia menyembah patung, dia menyembah pohon, dia menyembah barang-barang pusaka. Islam agamanya, tapi dia menduakan Allah. Nah, itu tidak diampuni itu dosanya. Banyak sekali hal kemusyrikan nanti mendekati kiamat. Kemudian merajalela sadisme, pemutusan tali silaturahim, buruknya hubungan bertetangga. Merajalela sadisme, begal, tuh, sudah sangat merajalela, meresahkan masyarakat. Silaturahim, udah putus. Wah, udahlah nggak usah ke rumahnya aja, via telepon aja. Iya, kalau memang jaraknya jauh boleh-boleh saja. Tapi kalau dekat nggak mau ketemu, udah lewat WA aja. Nah, itu memutuskan tali silaturahim. Berantem sama anggota keluarga. Tetangga juga berantem. Nggak tahu apa yang diributin, tahu-tahu berantem aja. Nah, itu ya buruknya hubungan bertetangga. Padahal tetangga itu adalah saudara terdekat. Apa-apa yang kita lakukan, tetangga tuh tahu. Hal apa saja yang kita lakukan, tetangga tuh lebih dulu tahu. Kita sakit, keluarga ada yang meninggal, tetangga duluan yang bantuin. Kita punya hajatan, kita bikin hajatan tuh tetangga duluan yang bantuin. Saudara terdekat. Terus orang tua berlagak seperti anak muda. Wah, ini orang tua yang kece habis nih. Orang tua yang nggak mau terlihat tua. Dan nenek-nenek masih pakai lepis. Oh, udah kakek-kakek, udah masih bertatoan, masih minum minuman aja. Nah, itu udah salah satu tanda kiamat kecil. Merajalela riba dan sifat kikir. Riba itu jelas-jelas haram. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan sifat kikir atau pelit. Kemudian mengucap salam hanya kepada orang yang dikenal. Yang kagak dikenal nggak diucapin salam. Padahal salam itu kan doa. Doa itu buat siapa saja. Terus wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Wah, maksudnya apa? Berpakaian yang seksi. Berpakaian tertutup auratnya tapi memperlihatkan lekukan tubuhnya, memperlihatkan lekukan badannya. Ini yang disebut nisaun kasiyat ariyat ma'ilat mumilat. Perempuan yang berpakaian tapi telanjang, berpakaian seksi. Kemudian banyak kebohongan dan informasi yang simpang siur, hoax. Zaman sekarang udah banyak banget berita bohong, berita yang tidak benar, simpang siur. Ini benar apa enggak nih? Ini benar apa enggak nih? Wah, ini sekarang sudah kita kita masuk semua ini dari tanda-tanda kiamat kecil tersebut. Nah, itu tanda-tanda kiamat kecil. Sekarang tanda-tanda kiamat besar. Nah, insya Allah nanti kita mudah-mudahan tidak sampai mengalami fase kiamat besar. Karena kiamat besar itu nanti cobaannya semakin berat. Iman kita benar-benar diuji. Yang sekarang aja iman kita tipis, kemudian diuji, ya gampang terpengaruhnya. Apalagi nanti kiamat besar itu imannya makin diuji. Pertama datangnya Dajjal. Ini makhluk luar biasa ini. Yang akan menjerumuskan manusia atau orang-orang yang sudah beriman menjadi kafir. Dia itu punya keistimewaan.
bisa menyembuhkan orang sakit apapun. Makanya nanti dia banyak pengikutnya. Oh, Dajjal. Sudah sering dibahas-bahas tuh ya. Kemudian turunnya Nabi Isa dari langit. Satu-satunya Nabi yang masih hidup adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Beliau nanti akan turun dari langit ya, akan melawan Dajjal. Kemudian ada Ya'juj dan Ma'juj, itu suatu kabilah, suatu kelompok, suatu kaum yang juga nanti akan merusak. Datangnya Imam Mahdi. Mahdi itu artinya yang memberi petunjuk. Nanti kita banyak penyelewengan terhadap agama nanti akan diluruskan oleh Imam Mahdi. Kemudian kabut tebal selama 40 hari. Nah ini akan ada, dan kabut tebal tersebut akan mewafatkan orang yang benar-benar dia beriman, dia beramal soleh, dia menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, akan diwafatkan lewat kabut tebal selama 40 hari tersebut. Fungsinya apa? Supaya mereka itu tidak merasakan dahsyatnya kiamat. Hanya sengaja Allah matikan orang-orang yang beramal soleh, orang-orang yang alim, orang-orang yang beriman, itu sengaja diwafatkan oleh Allah biar tidak merasakan dahsyatnya kiamat. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Sekarang matahari masih terbit dari timur. Makin kemari, nanti puncaknya matahari akan terbit dari barat. Kemudian keluarnya binatang yang bisa bicara, binatang melata, atau istilahnya dabah. Keluarnya binatang melata yang bisa berbicara, bisa ngomong. Kalau di film-film itu mah bikinan ya, editan, film kartun, atau ya hewan-hewan bisa ngomong ya itu editan. Nah, tahapan kehidupan di akhir ketika nanti sudah selesai, itu nanti kiamat ditiupkan sangkakala oleh malaikat Israfil, hancur lebur semuanya. Semua, tidak ada yang tersisa. Ditiupkan trompet yang kedua, dibangkitkan kembali. Nabi Muhammad yang akan dibangkitkan pertama kali. Kuburannya nanti bersinar. Semua orang pada saat itu malaikat Israfil itu tidak bisa melihat, dan juga malaikat Jibril. Tapi disuruh sholawat oleh Allah, sholawat kepada Nabi, akhirnya kuburan Nabi terbuka dengan memancarkan cahaya. Nah itu kelihatan dari kubur Nabi. Nabi Muhammad pertama kali dibangunkan. Dan setelah itu manusia-manusia yang lain. Nah, ketika sudah masuk tahapan kehidupan di hari akhir, setelah sudah hari kiamat, nah ini pertama yaumul kiamat, hari kiamat. Kemudian yang kedua yaumul ba'as, hari bangkit dari kubur. Kemudian yaumul hasyr, hari berkumpul di padang mahsyar. Kumpul semua tuh. Dikatakan orang yang banyak dosanya itu merasakan panas, keringatnya bercucuran. Kenapa? Karena dikatakan dalam hadis matahari itu seakan-akan cuma sejengkal dari kepalanya. Bayangkan cuma sejengkal dari kepalanya sampai keringatnya ngucur, sampai itu keringatnya itu leher, hampir tenggelam. Nanti pun juga akan dibagikan kitab atau buku catatan selama dia hidup di dunia. Buku catatan itu terhitung ketika orang sudah mulai akil balik, ketika sudah dibebankan untuk sholat dan ibadah-ibadah yang lain, puasa, haji, zakat, dan segala macam, itu mulai dicatat ketika manusia sudah akil balik. Yaumul hisab, dihitung-hitung perhitungan amalnya. Kemudian setelah itu dimizan, ditimbang. Setelah itu melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Sirat, orang yang amalnya bagus, yang cakep, nah itu lewatinya ada yang lari, ada yang secepat kilat, kalbarki, seperti kilat, ada yang berjalan biasa. Kemudian yaumul jaza, hari pembalasan. Nah setelah itu ketika sudah melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yang di bawahnya itu
ada neraka. Nah, itu nanti kalau orang yang nggak berhasil melewati jembatan Shiratal Mustaqim, ya itu langsung nyemplung ke neraka. Nah, setelah itu yang mujazah udah hari pembalasan. Orang yang amalnya baik, ya udah insya Allah masuk surga, amalnya banyak. Yang amalnya sedikit, tapi dia muslim, masuk neraka dulu. Amalnya sedikit, lebih banyak dosanya, masuk neraka dulu, mampir dulu ke neraka. Tapi insya Allah nanti, insya Allah orang yang muslim, orang yang mukmin itu semuanya masuk surga. Terkecuali orang kafir yang memang dia eh, tidak mengakui Allah sebagai Tuhan sampai dia meninggal, nah itu kekal abadi di dalam neraka. Tingkatan surga ada 7, ada Firdaus, itu yang paling tinggi, Firdaus, surga Adan, Jannatul Adan, Jannatul Khulud, kemudian Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Salam, Jannatul Muqawwamah. Nah, ini tingkatan surga. Gambaran nikmat surga, bisa melihat Allah, makanannya lezat, minumannya enak-enak, pakaiannya indah rapi-rapi, raut wajahnya berseri dan selalu nampak muda. Tempat istirahatnya di atas permadani, malaikat menyambut dengan ucapan keselamatan atas kamu dengan berkat kesabaran kamu. Berkat kesabaran kita ibadah, kemudian berpuasa, itu kan sabar dulu dari dunia, tapi nanti kita petik enaknya tuh di akhirat. Berkat kesabaran kamu, kamu akhirnya masuk surga. Nah, ini gambaran nikmatnya surga. Tempat tinggal mereka mahliga yang di bawahnya sungai mengalir. Itu. Di dalam surga pun dikatakan juga perempuan dan laki-laki itu nggak ada yang terlalu muda, nggak ada yang terlalu tua, sedang. Seukuran usia 30-an. Nah, itu sedang-sedangnya, nggak terlalu muda, nggak terlalu tua. 30 sampai 35 tahun. Nah, gambar neraka kebalikannya. Nah, ini tingkatannya ada 7 juga. Yang paling dahsyat itu neraka jahanam. Laza, hutama, narul hutama. Neraka sa'ir, neraka saqar, neraka jahim, neraka hawiyah. Nah, itu tingkatan 7. 7 tingkatan di neraka. Gambaran sisa neraka apa aja? Makanannya dari duri. Dikasih makan tapi dari duri. Ya tajam, dia bikin bolong tenggorokannya. Minumannya dikasih, tapi dari nanah, dari timah panas dan lain sebagainya. Yang juga bikin bolong tenggorokannya. Hancur tuh tenggorokannya, dia mati, dihidupin lagi. Dikasih makan lagi, hancur tuh perutnya, hancur tenggorokannya, dikasih minum, dia mati lagi, dihidupin lagi sampai dosanya habis. Pakaiannya kuning yang panas, dikasih pakaian tapi panas. Oh, dan mukanya bertutup api. Raut wajahnya tertutup debu yang diselubungi kegelapan. Tempat istirahatnya api, selimutnya api, serba panas. Sambutan malaikat dengan cara memegang ubun-ubun dan kaki mereka. Oh, ditarik kepalanya, ubun-ubunnya. Kakinya juga ditarik. Sambutannya tuh sangat sadis. Udah gak ada ampun lagi. Dulu di dunia dikasih waktu untuk bertobat, gak mau tobat. Ya udah tinggal rasain dan nanti dia di neraka. Dan juga ada siksa khusus sesuai dengan jenis dosa yang dilakukan. Contoh, misalkan dia ahlu zina, sering berbuat zina, itu di kemaluannya ditusuk pakai besi panas sampai tembus ke kepala, dari bawah sampai atas, dan lain sebagainya. Yang sering memamerkan dadanya, payudaranya, itu digantung, payudaranya di atas, dicantelin. Nah, itu ada siksa khusus sesuai dengan jenis dosa yang dilakukan. Itu saja sedikit pembahasan mengenai iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan bisa dipahami dan dimengerti. Insya Allah kita bertemu di lain kesempatan. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.